Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rutpanda dengan NIM D1022059 dari kelompok 4 Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang tantangan dan peluang pada sektor kehutanan. Sebelumnya, saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya hutan, Bapak Dr. Marwoto Esud, MSI. Adapun beberapa materi yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini terkait dengan tantangan di sektor kehutanan dan peluangnya. Untuk tantangan di sektor kehutanan, saya ingin mengambil 4 poin, yaitu tentang deforestasi dan degradasi hutan, konflik tenurial, perubahan iklim, dan kebijakan dan penegakan hukum. Lalu pada peluang sektor kehutanan, saya mengambil 4 poin juga terkait dengan produk hutan non kayu atau PHNK, program REDD+, teknologi dan inovasi dalam kehutanan, dan yang terakhir adalah pengembangan agroforestry dan hutan tanaman rakyat. Kita langsung ke materi tantangan pada sektor kehutanan. Yang pertama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, ataupun perkebunan. Menurut data yang diperoleh dari Nakita dan Fatma tahun 2022, deforestasi di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 1985 hingga tahun 1998, mencapai 1,6 hingga 1,8 juta hektar per tahun. Ini menyebabkan kerugian lingkungan dan sosial juga. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan penurunan pada tahun 2016 dan 2017 sekitar 0,48 juta hektar. Data terbaru menunjukkan penurunan dari 2013 hingga 2014 pada 0,4 juta hektar, namun naik kembali pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian turun kembali pada tahun 2015 hingga 2016 dan berlanjut pada 2016 hingga 2017 sebanyak 0,48 juta hektar. Deforestasi ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sebanyak 57%, dan lainnya itu bersumber dari pulp atau industri kertas sebanyak 20%. Alih fungsi lahan untuk mengambil peranan yang besar dalam menyebabkan deforestasi di Indonesia. Produksi petani kecil dan meningkatnya jumlah petani kecil juga menjadi penyebab deforestasi karena ada konversi lahan kehutanan, konversi hutan menjadi lahan pertanian. Menurut analisis data dari FWI menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2013 luas tutupan hutan alam di Indonesia adalah sekitar 82 juta hektar atau sekitar 46% dari luas daratan Indonesia. Persentase luas tutupan hutan alam yang dibandingkan dengan luas daratan di masing-masing pulau sampai dengan tahun 2013 secara berurutan adalah Pulau Papua sebanyak 85% dari daratannya masih berupa hutan alam, Maluku sebanyak 57%, Kalimantan sebanyak 50%, Sulawesi 49%, Sumatera 24%, Bali, Nusa Tenggara sebanyak 17%, dan Jawa sebesar 5%. Ini data diperoleh dari FWI pada tahun 2014. Yang kedua itu konflik tenurial. Konflik tenurial ini biasanya berkaitan dengan masalah yang mendasar dari aspek penguasaan suatu sumber daya dalam status hukumnya. Konflik tenurial ini terutama yang terjadi di kawasan hutan dan lahan memiliki beberapa penyebab yang kompleks. Berikut ini beberapa faktor pemicu konflik tenurial, yaitu yang pertama, adanya ketidakpastian areal di kawasan hutan. Yang kedua itu paradigma pengelolaan hutan. Yang ketiga, adanya tumpang tindih perizinan dan alokasi kawasan hutan tersebut. Yang keempat, adanya kesenjangan pemanfaatan dan pengelolaan pada kawasan hutan. Konflik tenurial ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan secara keseluruhan. Antara lain yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan.
Yang kedua, ancaman bagi kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Yang ketiga itu kerugian ekonomi, dan yang terakhir itu adanya ketidakpastian tata batas suatu wilayah hutan. Yang selanjutnya itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi hutan secara luas, mengubah distribusi pohon dan komposisi hutan. Ini menyebabkan penurunan kesehatan pohon, kematian, atau bahkan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada pada hutan tersebut. Kita dapat melihat contoh pada gambar ini, yaitu yang di sebelah kiri itu masih berupa pepohonan yang rindang dan sehat. Namun ketika adanya perubahan iklim dan terjadinya banjir, itu dapat mengubah hutan menjadi mati, bahkan tidak dapat hidup kembali karena adanya genangan air pada kawasan tersebut. Cuaca yang ekstrim seperti badai dan kebakaran hutan meningkat, mengancam fungsi ekosistem hutan dan layanan penting bagi manusia, seperti pengaturan air dan perlindungan tanah. Dengan demikian, diperlukan adanya tindakan adaptasi iklim dan mitigasi iklim. Mitigasi iklim yang dimaksudkan itu sebagai pengurangan suatu dampak iklim. Kita dapat melakukan seperti pengurangan penggunaan gas-gas rumah kaca, seperti pengurangan emisi karbon dioksida atau CO2, bahkan juga emisi dari segi gas-gas beracun yang lain yang dapat mengganggu ekosistem bumi. Pengurangan transportasi kendaraan yang menggunakan mesin juga dapat kita lakukan sebagai upaya dalam mitigasi iklim. Kalau dalam segi adaptasi iklim, kita dapat menyesuaikan dengan perubahan iklim yang ada, yang sudah terjadi pada saat ini, seperti menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya kita dalam musim penghujan, kita dapat menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dan penegakan hukum. Kebijakan kehutanan saat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya dalam lingkup global dan nasional untuk melindungi hutan, masih banyak juga tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum di sektor kehutanan ini. Antara lain yang pertama yaitu kebijakan kehutanan modern itu umumnya terfokus pada upaya konservasi, restorasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Tetapi seringkali efektivitasnya terbatas dan juga implementasi atau penerapannya itu tidak konsisten. Ada juga lemahnya dalam hal penegakan hukum. Lalu yang kedua itu pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk keberhasilan kebijakan dalam bidang kehutanan. Ini sangat penting karena apabila hanya satu pihak yang menjalankan kebijakan dalam sektor kehutanan, maka akan sulit terciptanya penegakan hukum yang adil dan jelas. Lalu yang ketiga itu adanya pendanaan yang intensif dalam memainkan peran penting dalam kebijakan kehutanan. Program yang didanai dengan baik akan menjadi suatu daya dorong dalam hal pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun evaluasi itu menunjukkan bahwa pendanaan seringkali tidak mencukupi dan intensif tidak selalu diarahkan dengan baik, sehingga tidak mampu dalam mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Tantangan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan itu sangat kompleks dan sulit untuk diatasi secara efektif. Salah satu masalah utama dalam tantangan penegakan hukum antaranya itu keberadaan jaringan ilegal yang terlibat dalam pembalakan liar atau pembukaan hutan secara liar dan juga perdagangan kayu secara ilegal. Jaringan ini seringkali terorganisir dengan baik dan sulit untuk dilakukan pelacakan. Ini dapat menjadi penyebab dalam sulitnya upaya penegakan hukum di sektor kehutanan. Lalu lanjut pada peluang sektor kehutanan yang pertama yaitu produk hutan non-kayu atau PNHK. PNHK itu mencakup berbagai produk seperti rotan, bambu, damar, getah, resin, minyak atsiri, madu, buah-buahan, jamur, tanaman obat, dan yang lain-lain yang berada di hutan namun dalam hal non-kayu. Produk-produk ini dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan juga kerajinan tangan. Ini ada beberapa contoh gambar dalam produk hutan non-kayu, yaitu ini gambar rotan, ada bambu, dan juga madu yang dihasilkan oleh lebah.
dan juga tawon. Ada beberapa aspek yang menyoroti potensi ekonomi dari produk hutan non-kayu. Yang pertama yaitu keanekaragaman produk. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, produk-produk hutan non-kayu itu sangat beragam. Ini menjadi suatu potensi yang patut disorot dalam produk hutan non-kayu. Yang kedua itu nilai tambah dan diversifikasi. Pengolahan produk hutan non-kayu dapat memberikan nilai tambah yang tinggi, misalnya pada minyak atsiri. Dengan diekstrak dari tanaman hutan, minyak atsiri itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan mentahnya. Yang ketiga itu kontribusi pada ekonomi lokal dan nasional. Dengan adanya pengembangan PNHK, ini dapat menjadi potensi sumber mata pencarian atau potensi peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal dan nasional, dan ini dapat menjadi pendorong ekonomi mereka. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, pengembangan dari potensi hutan non-kayu ini dapat mendukung pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, karena kita hanya memanfaatkan produk non-kayu dari hutan tersebut, sehingga kita dapat melestarikan pohon-pohon atau kayu-kayu yang ada di hutan tersebut, sehingga tidak kita eksploitasi, kita hanya mengeksploitasi produk-produk non-kayunya saja. Yang kelima itu penelitian dan inovasi. Nah, produk-produk dari PNHK ini dapat dilakukan penelitian dan inovasi agar lebih berkembang di kedepannya. Pasar global dan domestik itu untuk produk hutan non-kayu itu menunjukkan potensi yang signifikan dan juga beragam. Pada pasar global, permintaan terhadap produk PNHK itu cukup tinggi dan juga potensi ekspornya itu cukup luas. Pada pangsa pasar lokal, penggunaan produk PNHK itu dapat dijual dalam sektor lokal secara luas dan juga dapat dimanfaatkan dalam hal pariwisata atau ekowisata, sehingga kita dapat menjual produk PNHK dan juga menggunakan tempatnya sebagai suatu fasilitas ekowisata untuk masyarakat lokal yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu program REDD+ atau reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan terhadap kelestarian hutan dengan cara memberikan insentif bagi negara-negara berkembang atas kontribusinya dalam mengusahakan segala upaya dalam melawan perubahan iklim. Program REDD+ ini dimaksudkan untuk menjadikan hutan sebagai hal yang lebih berharga dan dipertahankan keberadaannya daripada ditebang untuk keperluan yang lain. Hal tersebut direalisasikan dengan menciptakan suatu nilai finansial terhadap karbon yang tersimpan di pepohonan yang ada dalam hutan, yaitu yang dimana karbon tersebut dapat dihitung, dan negara-negara maju diwajibkan membayar kompensasi karbon offset kepada negara-negara berkembang yang berhasil mempertahankan tegakan hutan di wilayahnya. Mekanisme REDD+ ini, negara-negara industri maju diwajibkan untuk menurunkan emisinya melalui kegiatan mitigasi dan alih teknologi menuju pembangunan rendah karbon. Sementara pada negara-negara berkembang yang belum dikenai kewajiban menurunkan emisi berpeluang memperoleh berbagai bentuk dukungan, pendanaan, dan teknologi untuk mengubah jalur pembangunan ekonominya menuju pembangunan yang maju dan rendah karbon. Menurut Satgas 2010, mekanisme pemberian kompensasi pada negara-negara yang menjaga kawasan hutan ini dapat meminimalkan pembukaan hutan dan menurunkan fungsi hutan. Program REDD+ merupakan langkah yang didesain untuk menggunakan intensif keuangan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Yang selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi dalam kehutanan. Yang pertama itu penggunaan teknologi GIS atau Geographic Information System dan penginderaan jauh. Sistem informasi geografis atau GIS adalah sistem yang membuat, mengelola, dan menganalisis serta memetakan semua jenis data. GIS menghubungkan data ke peta, mengintegrasikan data lokasi, di mana segala sesuatu yang berada dengan semua jenis informasi deskriptif, seperti apa keadaan yang ada di sana.
Hal ini memberikan landasan bagi pemetaan dan analisis yang digunakan dalam sains. Dan hampir setiap industri, GIS membantu penggunaan memahami pola, hubungan, dan konteks dalam konteks geografis. Manfaatnya mencakup peningkatan komunikasi dan efisiensi serta manajemen dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu inovasi dalam praktik kehutanan berkelanjutan. Inovasi dan praktik kehutanan berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan hutan, serta menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan yang lain. Berikut ada beberapa contoh inovasi yang telah dikembangkan dalam hal praktik kehutanan berkelanjutan. Yang pertama yaitu Kehutanan 4.0. Kehutanan 4.0 adalah sistem pengelolaan hutan berbasis teknologi yang kontekstual, saling terhubung dan otomatis. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan, termasuk penggunaan analisis data untuk memantau kesehatan hutan, mengidentifikasi area yang memerlukan perawatan. Lalu yang kedua itu ada Reduced Impact Logging atau RIL. RIL adalah praktik penebangan yang lebih berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan serta sosial dari penebangan yang dilakukan. Yang ketiga ada inovasi pengelolaan lahan gambut. Inovasi ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Contohnya itu ada penggunaan sistem drainase yang lebih efektif dan teknologi pengelolaan limbah yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan keseimbangan karbon pada lahan gambut. Yang keempat ada pengelolaan hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove yang lebih berkelanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan inovasi seperti pemanenan hutan yang berkelanjutan, pemanfaatan jenis komersial dengan nilai tinggi seperti merbau. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan ekosistem dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui pemanfaatan hutan. Yang terakhir adalah pengelolaan multiusaha kehutanan. Pengelolaan multiusaha kehutanan adalah konsep pengelolaan yang berbasis landscape yang memiliki peran dalam mendukung pencapaian Enchanted Nationality Dedicated Contribution atau NDC dan mengarahkan target Indonesian Swallow Netting 2030. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dari pemanfaatan hutan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan agroforestry yang berkelanjutan. Agroforestry ini merupakan cabang ilmu yang dinamis dan sering disebut sebagai sistem tani sederhana. Hal ini dikarenakan sistem agroforestry melakukan penanaman pepohonan di lahan petani. Ini dapat kita lihat pada beberapa daerah di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu adanya sistem tumpang sari pada daerah pepohonan kayu jati yang disisipkan tanaman jagung itu sebagai salah satu contoh dari program agroforestry atau buana tani. Agroforestry ini memiliki fungsi biofisik, sosial, dan ekonomi, yaitu mempertahankan hasil pertanian yang berkelanjutan, mempertahankan fungsi hutan, dan mendukung juga daerah aliran sungai, mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer, dan mempertahankan keanekaragaman hayati pada level bentang lahan atau skala meso. Agroforestry memiliki fungsi yaitu memperbaiki dan memelihara sifat fisik dan kesuburan tanah, menyimpan cadangan karbon, dan menjadi keanekaragaman hayati. Berikutnya juga ada beberapa relevansi agroforestry dengan program perhutanan sosial atau hubungan agroforestry dengan program perhutanan sosial. Yang pertama yaitu perhutanan sosial atau social forestry. Pada prakteknya, perhutanan sosial itu berupa pembangunan dan menjadikan lahan masyarakat sebagai industri besar dengan melakukan penanaman pohon. Kegiatan perhutanan sosial terkadang dilaksanakan menggunakan sistem agroforestry. Hal tersebut diakibatkan kebijakan kehutanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu ada hutan kemasyarakatan atau community forest dan hutan rakyat atau farm forest. Kedua istilah ini merupakan bagian dari perhutanan sosial atau social forestry. Hutan kemasyarakatan atau community forestry merupakan salah satu skema dalam hal pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat hutan kemasyarakatan.
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dan pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan rakyat dilakukan oleh masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan dan memperoleh bantuan kegiatan kehutanan dan kegiatan penanaman yang dilakukan pada lahan miliknya sendiri. Yang ketiga itu ada hutan serbaguna atau multiple use forestry. Bukan bentuk pemanfaatan lahan terpadu. Hutan serbaguna yaitu praktek kehutanan yang memiliki beberapa tujuan, yaitu produksi, jasa, dan keuntungan lainnya. Pada prakteknya, hutan serbaguna dapat memasukkan tanaman, pertanian, dan kegiatan peternakan juga. Sekian pemaparan materi tentang tantangan dan peluang pada sektor kehutanan. Saya Fajar Panda selaku pemateri, mohon maaf apabila adanya kesalahan dalam hal penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.